Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmi Islami, NPM 17630318, dari kelas 6A TI regular pagi Banjarmasin. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang manajemen proyek perangkat lunak yang terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama kita jelaskan dari pengertian manajemen proyek perangkat lunak. Dari manajemen dapat diartikan mengatur atau mengelola melalui planning untuk mempelajari, menganalisa atau perencanaan, organizing untuk mempelajari, delegasi, action untuk mempelajari pelaksanaan, controlling untuk mempelajari, evaluasi proyek merupakan aktivitas yang memiliki batas mutu, biaya, resource, dan perangkat lunak merupakan kumpulan instruksi, kode, dokumen, data yang bila dieksekusi akan menjalankan fungsi tertentu. Jadi bisa disimpulkan bahwa NPPL adalah sebagai suatu proses kegiatan untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian untuk membuat perangkat lunak atas sumber daya organisasi yang dimiliki perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu dalam waktu dan sumber daya yang tertentu pula. Manajemen proyek dilaksanakan dengan tujuan untuk optimasi penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, manajemen proyek ini harus dilaksanakan dengan cara sebagai berikut. Adanya koordinasi horizontal antar pelaksana yang tidak terlalu birokratis sehingga pelaksanaan kegiatan dapat secara luas dan cepat dilakukan, antisipasi bila terjadi penyimpangan. Terus ada 2 poin. Yang pertama adanya penanggung jawab tunggal biasanya oleh pimpinan proyek yang berfungsi sebagai pusat informasi, integrator antara komponen terlibat, dan sekaligus pelaksanaan koordinasi dengan pihak di luar proyek. Poin yang kedua yaitu proyek dapat diuraikan menjadi rincian kegiatan yang terstruktur, di mana setiap kegiatan dapat diuraikan menjadi elemen-elemen kegiatan yang mandiri dengan sifat-sifat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama dapat dikelola sebagai suatu paket kerja. Yang kedua beban biaya dan waktu dapat diukur. Yang ketiga prestasi, biaya, dan kualitas dapat diukur. Yang keempat dapat diintegrasikan menjadi suatu satuan kegiatan. Dan yang terakhir dapat disusun secara hierarki berjenjang. Poin yang kedua yaitu aktivitas manajemen. Di sini aktivitas manajemen perangkat lunak meliputi beberapa langkah yang terstruktur. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah proposal writing atau pembuatan proposal. Pimpinan proyek harus membuat rencana pekerjaan proyek yang akan dilakukan dari persiapan awal hingga selesai proyek tersebut. Persiapannya meliputi tujuan dan manfaat dijadikan proyek, apa saja bentuk kegiatan yang dikerjakan, dan tahap-tahapan pekerjaan. Yang kedua adalah project costing atau anggaran proyek, budget atau biaya pengeluaran dan pemasukan proyek yang akan dikerjakan perlu dibuat yang serinci mungkin. Yang ketiga project planning atau scheduling, atau penjadwalan dan perencanaan proyek. Perencanaan pelaksanaan proyek yang baik harusnya menggunakan jadwal yang tersusun rapi, dan penjadwalan tersebut dikonversi dengan seluruh kegiatan yang akan dikerjakan dari studi kelayakan, perencanaan, sampai implementasi dan maintenance proyek. Dan keempat, project monitoring and review, pemonitoran proyek. Monitor pelaksanaan proyek perlu dilakukan di setiap tahapan sehingga kesalahan dan keterlambatan penyelesaian proyek dapat diketahui sedini mungkin. Yang kelima, personal selection and evaluation, evaluasi dan penyeleksi personal sebelum dilaksanakan sebuah proyek
Maka personal yang terlibat dalam proyek harus diseleksi sesuai dengan keterampilan dan pengalaman yang dimilikinya. Yang keenam, report writing and presentation atau presentasi dan laporan. Presentasi proposal proyek perlu dilakukan dengan menunjukkan prototipe yang ada sehingga pihak manajemen yakin akan proyek tersebut. Poin selanjutnya adalah perencanaan struktur organisasi. Untuk melakukan pelaksanaan seluruh proyek, dibentuk tim yang akan melaksanakan pekerjaan proyek pada setiap tahapannya. Anggota tim ini dapat juga dirotasi bila ada anggota tim yang merasakan kesulitan pada tahapan pengerjaannya. Berikut adalah tugas-tugas yang terbagi dari penyusun struktur organisasi. Yang pertama, project manager mempunyai tanggung jawab dan tugas yang bermacam-macam, tidak hanya terfokus pada hal-hal yang teknis sifatnya. Bagaimana layaknya seorang project manager harus mempunyai kemampuan membuat tim proyek agar tetap solid, mampu monitor dan mengontrol budget, serta mempunyai kemampuan analisis risiko yang baik. Yang kedua, sistem analis bertugas untuk mengembangkan definisi, sistem, dan planning project. Yang ketiga, desainer bertugas merancang produk yang sesuai dengan project yang sedang dikerjakan. Programmer tugasnya untuk membuat program yang sesuai dengan project timnya, yang nantinya program ini akan berpengaruh terhadap pengerjaan project tersebut. Dan yang terakhir, tester atau penguji bertugas untuk melakukan uji per unit sistem ini, apakah program yang dijalankan sesuai dengan apa yang kita harapkan, begitu. Dan ada lagi tujuannya, tujuan perencanaan proyek perangkat lunak. Tujuannya adalah untuk menyediakan perangkat kerja yang memungkinkan manajer membuat estimasi yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai sumber daya, biaya, dan jadwal. Estimasi dibuat dengan sebuah kerangka waktu terbatas pada sebuah proyek dan secara teratur diperbarui secara teratur selagi proyek sedang berjalan. Poin yang selanjutnya, spektrum manajemen. Spektrum manajemen perangkat lunak berfokus dengan 3 unsur. 3 unsur ini akan dijelaskan pada subplot ini, yaitu pertama ada manusia. Faktor manusia sangat penting sehingga Software Engineering Institute telah mengembangkan sebuah model pematangan kemampuan manajemen manusia untuk mempertinggi kesiapan organisasi perangkat lunak untuk mengerjakan aplikasi yang semakin kompleks dengan membantu menarik, menumbuhkan motivasi, menyebarkan dan memelihara bakat yang dibutuhkan, mengembangkan kemampuan perkembangan perangkat lunak mereka. Model kematangan manajemen manusia membatasi area praktis berikut kunci bagi masyarakat perangkat lunak. Ada macam-macam, pertama rekrutmen, seleksi, manajemen untuk kerja, pelatihan, kompensasi, perkembangan karir, desain, kerja, organisasi, dan perkembangan tim atau kultur. Poin yang kedua yaitu masalah seorang manajer proyek perangkat lunak dihadapkan pada sebuah dilema. Pada awal proyek rekayasa perangkat lunak diperlukan perkiraan kuantitatif dan rencana organisasi, tetapi yang solid tidak dapat diperoleh. Analisis yang mendetail tentang kebutuhan perangkat akan memberikan informasi memadai untuk perhitungan, tetapi analisis sering memerlukan waktu berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Lebih buruk lagi, kebutuhan terkadang berubah secara reguler pada saat proyek berjalan. Seorang manajer harus bisa mengamati semua masalah pada awal dimulainya sebuah proyek. Pada skala minimum, ruang lingkup masalah harus dibangun dan ditentukan. Poin yang terakhir adalah proses perangkat lunak memberikan suatu kerangka kerja di mana rencana komprehensif bagi pengembangan perangkat lunak dapat dibangun. Di dalam suatu industri dikenal berbagai macam proses
Demikian juga halnya dengan industri perangkat lunak. Perbedaan proses yang digunakan akan menguraikan aktivitas-aktivitas proses dalam cara-cara berlainan. Oke, sekian saja itu presentasi dari saya. Salam, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.